Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Buku yang akan kita bahas bersama ini saya kasih judul Hadis Sholat Syuruk. Ini buku yang ke-45. Alhamdulillah, update yang terbaru sudah 104. Yang terbaru ini membahas tentang Qobliyah Jum'ah yang lagi rame di medsos. Alhamdulillah, pada setiap permasalahan saya coba untuk saya angkat, berharap nanti banyak kritikan, banyak masukan untuk menyempurnakan edisi berikutnya. Pagi ini saya diminta menjelaskan tentang hadis sholat syuruk. Pengertian syuruk lazim juga dinamakan isyraq, juga bisa dinamakan tulu. Tulu itu artinya terbit. Tola'al badrul alaina, telah terbit bulan di hadapan kita. Dinamakan syuruk, bahasa Inggrisnya itu biar. Bahasa Inggris. Pengalaman meru'yat terbitnya matahari di Bali. Matahari itu sebelum sampai ke ufuknya warnanya merah delima, merah sekali. Begitu nutul ufuk, mulai yang di atas agak menguning, gitu. Oranye begitu. Begitu di atas ufuk langsung putih biar. Ini namanya apa? Syuruk atau isyraq. Wanita musyriqah pakai qaf, berarti wanita yang wajahnya melok-melok. Jangan keliru, kalau musyrikah syirik, pakai qaf, musyrikah. Itu definisi dari yang namanya syuruk atau isyraq atau tulu, terbitnya matahari. Karena nanti ada yang menamakan sholat ini sholat entah syuruk, entah isyraq, entah tulu. Tapi ada yang menamakannya awal duha, gitu. Jadi supaya ilmu kita luas, di YouTube mubalik yang terkenal ini malah cenderung tidak mengatakan sholat syuruk, tetapi sholat apa? Awal duha. Ya tentu seorang alim itu punya landasan sendiri-sendiri. Saya coba penamaan sholat syuruk itu kenapa?
Nah, berawal dari tafsirnya Ibnu Abbas. An Abdullah bin Haris, muridnya Ibnu Abbas ini cerita, anna Ibnu Abbas, bahwa Abdullah bin Abbas kana yusolli duha, tetap namanya apa? Duha. Sholat ada waktu duha. Maka jangan kaget ada yang mengatakan itu sholat awal duha. Hatta adkhalnahu, sehingga Ibnu Abbas ini kita bawa masuk ala Ummi Hani, ke rumahnya Ummi Hani. Fakultulah, lalu aku bilang kepada Ummi Hani, kata Abdullah bin Haris ini, akhbiri Ibnu Abbas, tolong wahai Ummi Hani, kabarkan kepada Ibnu Abbas ini, bima akhbartani nabihi, sebagaimana panjenengan mengabarkan hal itu kepada kami, bahwa Abdullah bin Haris itu pernah dapat cerita dari Ummi Hani. Ngajak Ibnu Abbas mendatangi Ummi Hani biar diceritakan sendiri oleh Ummi Hani. Faqalat Ummu Hani, maka Ummi Hani berkata, dakhala, masuklah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti, masuk ke rumahku Rasulullah. Fasalla, lalu Nabi sholat duha. Sholat apa? Duha. Itu persepsinya Ummi Hani, bukan Rasul loh yang tahu. Enggak, Ummi Hani itu merespon, melihat, oh suatu saat Rasul masuk ke rumahku, tiba-tiba beliau sholat apa? Duha. Sama nih rokaatin, sebanyak 8 rakaat. Itu yang membedakan sholat malam dengan sholat siang. Bedanya apa? Sholat malam ditambah witir, kalau siang tidak pakai apa? Witir. Apa harus 8? Enggak. Sholat malam apa harus 8? Enggak. Boleh 2, boleh 4, boleh. Itu namanya tergantung kemampuan kita masing-masing. 8 rakaat Allahaini. Loh, fakharaja Ibnu Abbas, lalu Ibnu Abbas keluar, wa huwa yaqul, kemudian Ibnu Abbas berkata, laqad qara'tu ma baina lauhaini, aku pernah membaca antara 2 lembaran tulisan. Tentu ini tulisan Al-Qur'an. Kalau dulu belum ada mushaf, Quran baru ditulis di lauh, ditulis di kulit, ditulis di pelepah kurma, begitu dulu itu. Belum dikodifikasi, belum dihimpun menjadi sebuah buku, belum. Baru terjadi itu pada zaman Abu Bakar. Itu pun atas desakan Umar bin Khattab. Awalnya Abu Bakar keberatan, gimana kita berbuat sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh
Rasul, jangan-jangan bid'ah ini. Tapi Umar yang pinter ini, iya kita enak hafal Quran, bagaimana dengan nanti kalau orang asing datang masuk Islam, kalau tidak segera dikodifikasi dijadikan sebuah mushaf. Maka kalau ada yang ngeyel, Ustaz, saya pernah Rasul itu sholat membawa mushaf, bohong. Bohongnya gimana? Wong mushafnya belum ada kok dibawa. Itu ceritanya. Yang ada itu asar dari Zakwan, budak kemerdekaan Aisyah. Zakwan ini dalam hadis diceritakan mengimami Aisyah dengan membawa apa? Mushaf. Alhamdulillah, sanadnya itu lumayan, dikatakan sahih susah, setidaknya hasan. Maka bagi teman-teman yang asar sudah jadi sumber hukum, biasanya pola pikirnya salafi begitu, ya sudah boleh sholat dengan membawa apa? Mushaf. Beda dengan Muhammadiyah, tidak mau berdalil dengan asar kecuali kalau nilainya marfu. Maka Muhammadiyah tidak menyarankan gitu karena tidak punya dalil gitu. Dari tinjauan sanad hasan, dari Tuan Matan, waduh, mushaf dulu itu kira-kira berapa kintal ya? Coba mushaf zaman Utsmani yang dipamerkan itu aja lebarnya 140 cm, panjangnya 160 cm, kira-kiranya begitu. Tebelnya itu sekian. Ngono itu apa iso gitu. Itu kajian matan hadis. Maka saya termasuk yang tidak merekomendasikan imam itu sholat dengan membawa apa? Mushaf. Sudah pesan Rasul, baca dalam batas kemampuan. Lain loh nanti orang membaca dengan pemahaman hafalannya dengan melihat apa? Mushaf. Pasti nanti ada sisi positif, ada sisi apa? Negatif, karena bukan tuntunan, bukan wahyu. Sisi positifnya, alhamdulillah sebulan bisa hatam. Padahal tidak ada aturan Ramadan harus hatam. Tapi kan baik, nggak apa-apa. Sisi negatifnya, waduh, pandangan mata mestinya ke tempat sujud berubah jadi ke mushaf. Kendala lagi di Kalimantan mushafnya besar sekali, kena kipas melayu imamnya itu. Masya Allah, saya sarankan kenapa tidak dijepit aja, lah nanti bukanya lah susah gitu. Harus buka jepit dulu baru lanjut. Di Surabaya imamnya bawa mushaf, mushafnya jatuh, bingung lagi. Kenapa dengan teknologi canggih, bu, ya pakai monitor di depannya, tinggal klik baca. Mudah-mudahan lampunya tidak mati. Problem lagi. Paling enak ya sudah dengan kemampuan hafalannya diadakan perenungan, jadi konsentrasinya bukan ke mushaf tetapi pemaknanya. Itu jauh lebih nikmat. Itu yang kita ajarkan pada taksim sholat. Itu gambarannya. Nah, sehingga setelah
Ibnu Abbas itu sholat duha 8 rakaat, kemudian keluar wa huwa yaqul, oh saya pernah baca di lauh itu firman Allah Subhanahu wa taala, ini yusabbihna bil asyiyi wal isyraq. Nah, surat Shad ya, ayat berapa itu? Surat Shad ayat 18. Oh iki paling sing jenenge orang yusabbihna itu bisa berarti bertasbih, bisa berarti sholat sunnah. Sholat sunnah pada waktu sore dan pada waktu isra. Nah, karena Ibnu Abbas yang punya temuan viral di media sosial, itu yang akhirnya komentar Ibnu Abbas, hadhihi sholatul isra. Ini baru namanya sholat apa? Isra. Tapi teks hadisnya sholat apa? Duha. Berapa rakaat? 8 rakaat. Kenapa? Nanti ada konsekuensi ketika membahas tentang waktunya gitu. Teman-teman yang ngotot sholat isyraq, ya waktunya ya waktu syuruk dong gitu. Tapi yang mengatakan itu sholat duha, awal duha, nggak harus waktu syuruk. Tunggu nanti mungkin 10 menit, tunggu nanti mungkin setelah setengah jam, atau mungkin 1 jam. Yang penting di awal duha. Itu konsekuensinya begitu. Tinggal terserah sampean nawaitunya malah syuruk isyraq atau awal duha. Paling enak nggak usah dikasih awal, duha gitu aja gitu. Itu hadisnya memang membahas tentang sholat duha. Difahami oleh Ibnu Abbas, ini baru namanya sholat apa? Syuruk. Alhamdulillah hadisnya bagus. Kemudian ada istilah awal duha yang tadi kita bahas, ternyata teks hadisnya ungkapannya adalah sholat apa? Duha. Kesaksian dari Ummu Hani. Nabi Umamah, dari Abi Umamah, qala Rasulullah, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla sholata subhi fi masjid jama'atan, siapa yang mau melaksanakan sholat subuh di masjid secara jamaah, yasbutu fi, lalu menetap iktikaf di masjid itu, hatta yusalliya subhata duha, sehingga dia melaksanakan sholat sunnah duha. Jadi subha itu bisa artinya bertasbih, bisa berarti sholat apa? Sunnah. Tentu dalam hadis ini lebih tepat dimaknai sholat apa? Duha. Karena maka dia itu ka'ajri haj, mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang menunaikan ibadah haji. Wa mu'tamir, dan seperti pahala orang yang mengerjakan umroh tamat sempurna, hajjatu wa umratu, hajinya sempurna, umrohnya juga sempurna. Maka kira-kira sampean bisa ndak haji umroh setiap hari? Bisa. Nilainya
bukan haji temenan. Nanti sampai ndak mau pergi haji, kenapa? Wis oleh pahala haji. Ndak, senilai orang itu dapat pahala haji dan umroh secara sempurna. Walaupun hadis ini katanya kurang sahih, alhamdulillah makbul, bisa diterima. Sekarang berdalil tidak harus sahih, hasan li ghairihi saja sudah bisa dijadikan sumber hukum. Nah, hadis ini belum sampai ke darah sahih, tapi bawahnya sahih adalah hadis hasan, karena di dalam perawinya ada yang sedikit bermasalah hafalannya. Kalau hafalannya cesplem, baru hadisnya sahih. Kalau kadang-kadang ragu, wah, turun derajatnya menjadi hasan, tapi tetap bisa diamalkan. Nah, setelah memaparkan seperti itu, tentu konsekuensinya lalu kapan melaksanakan sholat syuruk itu. Nah, gitu. Terkejut saya, di buku itu sholat syuruk itu setelah tunggu 10 menit terlebih dahulu. Ada yang buku lain tunggu 5 menit terlebih dahulu. Dasar hukumnya apa? Ketemu, tapi tidak pakai menit begitu. Karena zaman Rasul belum ada jam. Ini wilayah kiro gitu. Gara-gara apa? Ada hadis yang diriwayatkan Amr bin Ambasa. Enak kalau kita ngaji dari berbagai ilmu, nanti tidak bingung nanti. An Amr bin Ambasa radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni mimma allamakallah, tolong aku diajari seperti panjenengan diajari oleh Allah. Masya Allah. Qala, maka Rasul mulai memberi pelajaran. Bagaimana pelajarannya? Idza shallaita subhan, apabila kamu melaksanakan sholat subuh, fa'aksir an sholati, hentikan, jangan sholat lagi, hatta tatlu asyamsu, sehingga matahari terbit. Ini namanya waktu apa? Syuruk atau isyraq. Faidah tola'at, sudah, kalau sudah terbit, fala tusalli, jangan sholat dulu, hatta tartafi'a, sehingga matahari meninggi. Nah, begitu. Nanti tingginya berapa? Dijelaskan oleh Rasul. Oh, kalau begitu, kalau sudah ada tanda waktu syuruk datang, tunggu dulu. Berarti itu matahari baru terbit, tunggu sampai meninggi dulu gitu. Fa'inna, kenapa? Tatlu, matahari terbit, hina tatlu baina qornai syaitan, bersama dengan dua tanduknya setan. Dulu saya tidak ngerti memahami hadis ini, akhirnya paham. Iya ya, ternyata ada umat ibadatnya itu ketika matahari terbit dan ketika matahari apa? Tenggelam. Maunya Rasul, kalian jangan sama seperti mereka gitu. Di Jepang itu
ketika anak saya pulang kuliah dari sana cerita, oh kalau gitu sesuai nak dengan hadis yang saya baca. Apa agama Sinto namanya, Pak. Sehingga simbolnya itu matahari sedang apa? Terbit. Itu rahasianya. Yang kita tahu dari riwayat hadis, wa fi riwayatin itu khina idin yasjudulahal kufar. Itu waktu ritualnya orang apa? Kafir. Oh gitu toh. Kemudian faidar tawfa'at. Nah ini rinciannya, detailnya. Kalau matahari sudah meninggi qiyada romhin aw romhaini, setinggi 1 tombak atau 2 tombak, fasoli, baru laksanakan apa? Sholat. Pertanyaannya, tingginya 1 tombak itu kira-kira berapa menit? Atau dengan pengertian lain, kalau hadis ini kita maknai denotatif, bisa atau tidak? Karena muncul pertanyaan, tombaknya itu kira-kira dhuwure pirang meter. Kalau tombaknya tinggi, mataharinya jadi apa? Tinggi. Lah terus tombaknya ditaruh di mana? Ditaruh di hadapan kepala kita. Dhuwur banget matahari. Makin kita jauhkan, makin turun. Makin kita jauhkan lagi, turun lagi. Kalau yang dimaksud Rasul kira-kira dari ufuk, kira-kira 1 atau 2 tombak, Masya Allah. Lawang 1 detik aja sudah berpuluh-puluh tombak gitu loh. Kalau sampai belajar ilmu yang namanya ilmu hisab, hitungan detik itu matahari sudah tingginya, Masya Allah. Ini berarti tidak mungkin dimaknai denotatif. Apalagi kita di Medina bersama Rasul, dikelilingi oleh gunung-gunung, susah mencari kesejatian ufuk timur itu susah. Nah kalau hadis itu tidak mungkin dimaknai denotatif, baru dimaknai konotatif. Makna konotatifnya, hati-hati kalau mengadakan ritual, jangan seperti waktunya orang kafir. Orang kafir itu ketika terbitnya matahari. Kalau begitu, kalau sudah yakin terbit, waktu terlarang sudah habis. Maka jangan kaget. Ada jamaah saya itu begitu imsak datang, kok imsak, suruh datang, langsung sholat suruh. Itu nggak usah bingung kita. Tidak perlu menunggu sampai 10 menit. Itu cara memahami hadis sehingga kita tidak saling menyalahkan gitu. Mau menunggu dulu 1 jam gimana? Monggo gitu. Ngapain kok nunggu sampai 1 jam? Saya target Ustaz habis subuh itu setidaknya 1 juz lah saya baca. Silakan gitu. Itu ceritanya. Maka di masjid itu terkejut saya, Pak. Diumumkan, ini curhat dari jamaah. Saudara-saudaraku, untuk ihya'us sunnah, untuk menegakkan, menghidupkan sunnah, tolong nanti habis sholat subuh iktikaf.
sambil kita menunggu waktu syuruk. Kalau sudah datang waktu syuruk, ayo kita sholat isyraq. Ya Allah, yang gerunenglah jamaahnya itu. Alhamdulillah saya ketemu dengan orang yang memberi nasihat ini. Tolong Pak, jangan diulangi lagi memberi nasihat seperti itu. Kenapa? Tuh jamaah banyak yang curhat ke saya. Curhatnya apa? Enak sampean. Habis sholat subuh, iktikaf, sholat, pulang, melungker. Nah jamaah kita ini banyak yang ketinggalan jemputan kalau sudah begitu. Saya tanyalah sampean sendiri gimana? Alhamdulillah saya bisa sholat jamaah di masjid ini Ustaz. Habis sholat ya wiridlah sejenak, segera pulang, kemas-kemas, mandi, berpakaian rapi, menunggu syuruk, baru salat syuruk di rumah gitu. Kalau enggak gitu, ketinggalan apa? Jemputan gitu. Masya Allah, ada lagi nunggu syuruk, macet jalanin nanti, macam-macam. Jadi saya sarankan beri contoh gitu loh. Nanti dari contoh sampean orang akan melihat, mudah-mudahan bisa mengikuti gitu. Kalau perlu ngikuti Rasul jangan tanggung-tanggung untuk menghidupkan sunnah. Gimana Ustaz? Sholat subuhnya boyo kayak Rasul. Maksudnya ya berkisarlah 60 sampai 100 ayat. Sehingga habis subuh iktikafnya yasiron, kira-kira hanya 10 menit. Baru nanti kita sholat subuh. Kalau sholat subuhnya 5 menit, ngenteni kira-kira 45 menit, keturun. Coba nanti dicoba sholat subuhnya 100 ayat. Insya Allah habis sholat subuh selesai, iktikaf sejenak, baca wirid-wirid yang saya tulis di bawahnya ini nanti. Alhamdulillah kira-kira 10 menit waktu surut baru tiba melaksanakan sholat zuhur gitu. Jadi jangan hanya sholatnya diikuti, kalau perlu sholat subuhnya. Alhamdulillah. Jadi kita harus hati-hati mengeluarkan fatwa. Memang hadisnya sahih, tapi kira-kira bijaksananya seperti apa? Ini yang mengilhami munculnya kok jangan melaksanakan sholat, tunggu sampai 10 menit, tunggu sampai 5 menit. Jadi tanda tanya, kok bisa 10 menit, ketemu dari mana? Oh, kira-kira ketika matahari sudah tinggi. Oh, kalau gitu teman kita memahami hadis secara denotatif gitu. Kalau pemahaman konotatif nggak perlu tunggu, yakin waktu syuruk sudah datang, bismillah. Itu bedanya. Kemudian ini ada analisa pemahaman denotatif atau konotatif yang mempertajam sekarang. Ini butuhnya tematik itu. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sholati ba'dal fajri hatta tatlu as-syams. Oh, ternyata waktu yang terlarang itu sampai terbitnya matahari. Itu yang dinamakan tadi syuruk atau apa? Isyraq. Wa ba'dal asri hatta taghiba syamsu.
sampai matahari apa? Betul-betul tenggelam. Nggak usah nunggu 5 menit lagi, nggak usah menunggu 10 menit lagi. Begitu yakin matahari tenggelam, boleh langsung membaca azan. Sehingga boleh tidak qobliyah maghrib? Boleh apa tidak? Boleh. Karena di sebagian masjid itu tidak ada qobliyah maghrib. Saya yakin dalilnya sama, pemahamannya yang berbeda. Redaksinya kan hatta taghrib asy-syams, sehingga matahari tenggelam. Tapi di beberapa buku diterjemahkan sampai maghrib gitu loh. Padahal maghrib kan bisa dikerjakan setengah jam setelah matahari tenggelam. Gara-gara diterjemahkan sampai maghrib, maka tidak ada sholat setelah asar sampai maghrib. Oh, kalau gitu bukan hadisnya yang dhaif, pemahaman terhadap apa? Hadis. Padahal ditegaskan dalam hadis sahih, shollu qoblal maghrib rakaataini, shollu qoblal maghrib rakaataini, shollu qoblal maghrib rakaataini liman syaa. Kalau saya carikan, mumpung ada fasilitasnya, shollu qoblal keliru, qoblal maghribi. Saya ambil tipologi majami misalnya, karena hadis qauli atau di Bulughul Maram pernah baca, pernah nerjemahkan. Nah, ketemu dari siapa? Abdullah bin Mughaffal al-Muzani radhiyallahu anhu anin nabi, hadis qauli, shollu qoblal maghrib, shollu qoblal maghrib, sholatlah sunnah sebelum maghrib, sholatlah sunnah sebelum maghrib. Di dalam kemudian summa qala fi salisa, yang ketiga kali ditambah liman syaa, bagi yang mau. Jadi ini qobliyah tapi tidak masuk rawatib. Hadisnya dikeluarkan oleh Bukhari, takhrijnya ketemu Bukhari nomor 1183. Kenapa ditinggalkan sambil menunggu jamaah? Ada lagi Pak Yai yang ngasih informasi, pengalaman saya sholat di Masjid Nabawi itu tidak dikasih waktu, seakan-akan habis adzan langsung koma. Nah, sampean mungkin tidak waktu Ramadan gitu. Mungkin tidak pada waktu hari Senin atau hari Kamis. Nah, kalau Ramadan durasinya lebih dari 40 menit Pak gitu. Kenapa? Ngasih peluang jamaah takjil terlebih dahulu. Takjil itu menyegerakan berbuka. Itu pernah saya hitung itu sampai 40 menit baru koma. Senin juga begitu, menyiapkan jamaah yang sedang puasa Senin dan Kamis, karena tidak terlalu banyak, durasinya juga tidak terlalu banyak, paling 1/4 jam baru koma. Siapa bilang tidak boleh Pak? Amalan penduduk Madinah jadikan sumber hukum itu tidak boleh gitu. Kebetulan muadzinnya itu pernah jadi direktur saya. Saya tanya, kok nggak dikasih kesempatan? Dikasih cukup gitu kok Pak. Kok
kelihatannya tuh kok susu-susu. Iya, masalahnya habis maghrib kita ada pengajian gitu loh. Maka tolong nanti kalau yang imami sholat maghrib ojo dawa-dawa gitu loh. Entek waktu ini sano ngaji ini karena waktu ini. Itu ceritanya ada alasan. Karena habis maghrib ada halakot hadis, halakot tafsir, halakot sirah nabawiyah, macam-macam, terserah sampean mau ikut halakot apa. Wow, hadis di sana di Raudhah, tafsir di sana ke tengah, begitu. Masyarakat disiapkan mau ngaji apa, monggo. Apalagi di Mekah itu akan kita temukan namanya Ustadz kursi, Ustadz yang biasa duduk di kursi itu. Boleh sampai tanya, nggak jadi masalah. Ini yang mempertajam. Waktu terlarang sudah habis, berarti kita boleh melaksanakan apa? Sholat, entah namanya awal duha atau namanya apa? Syuruq. Kemudian dalil disyariatkannya tadi sudah kita baca, ada Masya Allah pelan-pelan karena saya dapat edaran, Mbak. Lagi-lagi edaran ini terjemahan dari edaran yang di Saudi Arabia, Pak. Saya mengumpulkan edaran-edaran itu kenapa rata-rata itu terjemahan edaran yang ada di Saudi Arabia. Dari hadis Anas bin Malik ini saya pelan-pelan, Pak. Qala Rasulullah man shalla ghadata fi jama'atin, dibuat syarat orang mendapatkan haji umroh sempurna itu satu, man shalla ghadata fi jama'atin, satu harus melaksanakan sholat jamaah. Di mana? Hadis yang tadi di masjid. Syaratnya satu, harus sholat jamaah di masjid secara berjamaah. Edarnya itu, Pak. Yang kedua, sumako ada yadkurullah, harus ada unsur zikirnya. Berarti ada unsur itikafnya. Hatta tatlu asamsu, sehingga matahari terbit. Yang ketiga, sholat rakaataini, baru sholat 2 rakaat. Saya bertanya-tanya, Pak, mana hadisnya yang menunjukkan harus itu mana gitu. Itulah bahayanya ngaji hadis tapi tidak ngerti istimbat hukum. Padahal perintah Allah, kalau ada contoh dari Rasul, perintah dari Rasul, kerjakan sebatas kemampuan kalian. Sekarang muncul curhat, Ustaz, gimana saya bisa sholat suruh? Kenapa, Bu? Kan saya selalu sholat subuh di rumah, sesuai dengan petunjuk Rasul. Sebaik-baik sholat wanita dikerjakan di rumah. Masya Allah. Muncul seperti itu. Sebab kalau ketika dinamakan syarat harus dipenuhi, sama dengan ruku. Kalau tidak dipenuhi, tidak sah. Ya kasus tadi itu bapaknya anak-anak ini, alhamdulillah bisa jamaah di masjid. Segera harus pulang, harus mandi, harus berkemas-kemas, harus sarapan dulu sambil menunggu waktu suruh. Kalau enggak gini, mana mungkin kita bisa melaksanakan sholat suruh. Kalau dijadikan syarat, batal. Ya Allah, kok berani-beraninya
kita memberi persyaratan yang tidak pernah diberikan oleh Rasulullah. Kecuali kalau teksnya, saudara-saudaraku kata Rasul, syarat untuk kalian mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna, satu, kalian harus sami'na wa ata'na. Enggak, bimbingan Rasul itu yang afdol, yang sempurna. Nah kita ini disuruh mengambil sebatas kemampuan. Itu yang menjadi kenapa kita memberatkan umat. Maka saya beranikan Pak, saya beranikan untuk bilang bahwa boleh enggak sholat suruh di rumah. Nah kalau memang ibu-ibu enggak bisa pergi ke masjid, silakan. Itulah batas kemampuan. Agama Islam itu fitrah, mestinya harus bisa dilakukan oleh semua orang. Sungguh kalau ada ungkapan hati syaratnya 1, 2, 3 selesai sudah, sami'na wa ata'na. Perintah Rasul itu biar kita mendapatkan yang maksimal. Gini saya langsungkan di rumah oleh setengah haji, setengah umroh, alhamdulillah. Dapat 1/4 haji umroh, alhamdulillah. Separuh karena keikhlasan saya dapat 2 kali haji sama umroh. Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo, itikaf juga begitu, syaratnya harus di masjid jami. Yang memberi syarat itu sopo? Pesan Rasul, la i'tikafa illa fi masjid jami. Allah itu bisa nafyul kamal, bisa nafyul sehat. Kalau nafyul kamal tidak sempurna i'tikaf itu kalau tidak di masjid jami. Kalau tidak sah i'tikaf itu kalau tidak di masjid jami. Sampai pilih yang pertama atau yang kedua? Yang pertama enak. Kenapa yang pertama? Hasilnya Rasul ini, Burrah ini, itikafnya tidak pernah di masjid, di rumah gitu. Disalahkan oleh Rasul? Enggak. Oh kalau gitu tidak mungkin dimaknai syarat itikaf harus di masjid. Idealnya, sempurnanya itikaf itu ada di masjid. Sama memahami hadis ini juga sama. Idealnya kapan ya bisa mendapatkan yang namanya fadilah suruh, mbok yo jamaah di masjid, mbok yo itikaf di masjid, kemudian nunggu yang namanya waktu suruh, baru melaksanakan sholat berapa rakaat? 2 rakaat. Dini ada utur mampu saya kok sholat hanya di rumah, ahlan wa sahlan. Nggak berani, maka ndak saya tulis, saya kasih tanda tanya, tanda seru lagi, opo ngunung gitu. Ini gara-gara melihat edaran. Ndak, Islam tidak sesulit itu. Silahkan ambil petunjuk Allah, petunjuk Rasul, perintah Allah, perintah Rasul sesuai dengan kemampuan masing-masing. Terima kasih. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi